Cukup kuat. Melihat Dugu Wudi menghancurkan kekuatan telapak tangannya, Wu Chen terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan Dugu Wudi tidak terukur dan tidak mudah untuk dihadapi. Sekarang tampaknya memang begitu. Kekuatan bayangan. Setelah menghancurkan telapak tangan Wu Chen, serangan Dugu Wudi tidak melemah, tetapi menguat. Kekuatan seluruh tubuhnya melonjak dengan hebat dan mengalir ke Gajah Suci. Gajah Suci itu meraung ke langit. Kekuatan yang mengerikan meletus dari Gajah Suci, seperti letusan gunung berapi, bergegas ke Wu Chen dan melancarkan serangan ganas padanya. Phoenix Api. Menghadapi serangan Dugu Wudi, Wu Chen tidak berani bersikap ceroboh. Dia berteriak keras, dan kekuatan yang kuat meledak darinya. Api melonjak, api itu membakar dengan ganas. Itu sangat ganas dan mengerikan. Api yang ganas itu menyapu dan melonjak liar. Sesaat kemudian, seekor Phoenix besar bergegas keluar dari api. Phoenix ini terbakar dengan api yang kuat di sekujur tubuhnya. Api yang kuat itu terus-menerus keluar untuk menghancurkan semua hal di dunia. Raungan. Phoenix meraung ke langit, dengan sayap yang besar dan kipas. Ada angin yang kencang. Angin kencang ini bukan hanya angin. Itu adalah sejenis angin yang membakar, dengan panas yang hebat dan suhu yang panas. Ia bergetar dan menyebar dengan hebat di seluruh ruang panggung biwu. Pada saat itu, udara di seluruh panggung biwu sangat kering, seolah-olah telah dikeringkan oleh api yang mengerikan, dan gelombang kekuatan yang kuat juga dikirim dengan gila-gilaan. Sebelum mencapai Wu Chen, kekuatan Gajah Suci itu diblokir oleh kekuatan Phoenix. Gajah Suci dan Phoenix saling berhadapan, bertarung satu sama lain dan memiliki energi yang berbeda, yang membuat aliran udara di seluruh ruang biwutai melonjak, terus-menerus berguling-guling, seolah-olah akan dikeluarkan. Melihat ini, semua orang terkejut. Kekuatan Wu Chen dan Dugu Wudi berada di luar imajinasi. Dibandingkan dengan kedua orang ini, mereka adalah satu di langit dan yang lainnya di tanah. Tidak ada yang bisa dibandingkan sama sekali. Kekuatan Phoenix. Di antara Raja Peri, Wu Chen melesat keluar, mengumpulkan seluruh kekuatannya, mendesak Phoenix, dan bergegas ke Dugu Wudi dengan ganas dengan kekuatan yang paling menakutkan, dan melancarkan serangan yang kuat padanya. Di sisi yang berlawanan, di Gajah Suci, wajah Dugu Aotian terpaku. Dari Phoenix ini, dia mencium kekuatan yang sangat mengerikan. Dia bergegas dengan cepat. Itu sangat ganas, bercampur dengan api yang kuat, panas yang membara, dan datang dari trotoar. Itu menakutkan. Namun, dia tidak takut. Tangannya terentang, dan kekuatan di tubuhnya mengalir keluar, mengalir ke gambar suci, mendesak gambar suci, dan bergegas keluar dengan ganas, kekuatan super dan keganasannya meledak. Boom! Gajah suci itu bertabrakan dengan Phoenix. Seketika, gelombang panas meletus dari titik tabrakan. Gelombang itu bagaikan gelombang yang mengamuk, menyapu seluruh angkasa. Itu adalah kekuatan yang dahsyat, ledakan yang dahsyat, mengguncang seluruh dunia. Pada saat ini, panggung kompetisi yang keras itu bergetar hebat, dan retak. Retakan muncul di panggung kompetisi. Melihat ini, para wasit juga menghela napas dan mengungkapkan ketidakberdayaan mereka. Orang-orang yang muncul dalam sesi ini benar-benar tidak normal dan sangat kuat. Level mereka tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada konferensi pertukaran sebelumnya. Pada saat yang sama, hatinya lebih gembira. Kaum muda adalah harapan masa depan. Semakin kuat kaum muda, semakin cerah masa depan tempat itu. Di masa depan, jika orang-orang ini memiliki kesempatan untuk keluar dari wilayah Dongsuan, dan pergi ke wilayah lain, bahkan ke dunia Zhongzhou, mereka juga memiliki fondasi tertentu. Zhongzhou adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat dan para ahli seperti Awan. Itu juga merupakan pusat dari seluruh benua Tianwu. Ada banyak orang kuat di sana, yang kekuatannya jauh melebihi tempat lain. Di antara orang-orang kuat ini, generasi muda dan orang-orang kuat di Zhongzhou adalah yang paling kuat. Seperti yang dia tahu, di dunia Zhongzhou, sudah ada beberapa bakat dan monster paling luar biasa yang telah menembus ranah Hualong dan menjadi yang paling kuat di dunia. Namun, orang-orang kuat muda di ranah Hualong memiliki potensi yang tidak terbatas. Jika mereka tidak jatuh di tengah jalan, mereka akan memiliki prestasi di masa depan, benar-benar membuat orang takut setengah mati, dan bahkan mungkin menyegel para dewa, menjadi dewa sejati tertinggi dalam rumor.
Itu sudah lama tidak muncul di seluruh benua Tianwu mereka. Banyak orang bahkan benar-benar lupa kapan terakhir kali tanah dewa yang sebenarnya muncul. Tidak diragukan lagi bahwa Dugu Wudi dan Wu Chen, yang sekarang memenuhi syarat untuk bersaing dengan ranah lain, dan bahkan para jenius dan roh jahat Zhongzu, sangat beruntung bagi mereka di Dongsuan. Di bawah platform kompetisi, mata semua orang tertuju pada platform kompetisi. Mereka tidak berkedip karena takut kehilangan sedikit pun. Karena pertarungan ini adalah pertarungan terakhir dari konferensi pertukaran negeri dongeng mereka, yang akan menentukan juara akhir dari pertemuan akbar ini. Mereka telah menantikan pertarungan ini sejak lama, dan tentu saja tidak ingin melewatkannya. Wu Chen, tetapi dia ingin menang. Semua orang di rumah sakit Bei Chen penuh dengan emosi dan darah. Pertarungan ini sangat penting bagi mereka, karena mereka sudah lama tidak memenangkan kejuaraan terakhir. Sekarang, mereka akhirnya melihat harapan untuk memenangkan kejuaraan. Bagaimana mungkin mereka tidak senang atau bersemangat? Bang! Di atas panggung, di tengah udara, dua energi besar bertabrakan dengan hebat, dengan fluktuasi energi yang mengerikan dan melesat keluar seperti gunung berapi, menyapu seluruh panggung. Hancurkan untukku. Wu Chen menyerbu Phoenix dengan kekuatan yang kuat. Kedua sayap Phoenix, membawa api yang berkobar, melancarkan serangan ganas terhadap Dugu Wudi. Di sisi yang berlawanan, Dugu Wudi juga tidak menunjukkan kelemahan. Dia mendesak kekuatan Gajah Suci. Gajah Suci itu meraung. Sebuah kekuatan yang kuat meletus, membawa kekuatan amarah, dan memulai pertarungan sengit dengan Phoenix. Keduanya bertabrakan satu sama lain, dengan energi yang sangat besar, yang terus-menerus melesat keluar dan menyapu seluruh negeri, yang sangat menakutkan. Konfrontasi antara kedua pria itu membuat kekuatan kekerasan berkumpul dengan cepat dan meledak terus-menerus. Akhirnya, energi yang sangat besar itu meledak sepenuhnya. Tiba-tiba, seluruh panggung biru bergetar, energi teror, gelombang itu meletus, menyapu dan bergegas ke semua sisi. Di tengah ledakan, Phoenix dan patung itu hancur pada saat yang sama. Mereka diubah menjadi cahaya, hujan dan radiasi. Dalam bab 1122, cahaya dan hujan bersinar selama 1 menit penuh, yang berangsur-angsur menghilang. Sosok Dugu Wudi berangsur-angsur muncul dari cahaya dan hujan, bahkan tanpa sedikit pun kerusakan. Di antara para raja abadi, Wu Chen melihat semua ini dengan tenang. Dia tahu bahwa kekuatan Dugu Wudi mengerikan dan tidak mudah dihadapi. Untuk mengalahkan yang kuat di level ini, dia harus menghabiskan banyak waktu. Api, aku juga memilikinya. Dugu Wudi meraih Jue dengan kedua tangan, dan api yang kuat keluar darinya. Api ini sangat ganas dan ganas. Dalam sekejap mata, mereka ada di sekelilingnya, membuat semua ruang di sekitarnya berubah menjadi lautan api. Api yang ganas, api, energi yang besar, tampaknya menghancurkan seluruh ruang. Api Taijing. Melihat api yang kuat di tubuh Dugu Wudi, wajah semua orang berubah drastis. Api ini begitu kuat sehingga jauh melampaui api biasa. Ini adalah api halus Tai. Api murni Tai adalah sejenis api yang memadatkan esensi matahari. Api ini langka di dunia. Karena esensi matahari sangat keras dan ganas, orang biasa tidak berani memurnikannya sama sekali. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun, jika mereka ingin memurnikan esensi matahari, itu bukanlah hal yang mudah. Jika mereka tidak memperhatikannya, mereka akan terbakar oleh kekuatan esensi matahari. Namun, itu tidak sulit bagi Sekte Tai, karena Sekte Tai adalah tanah suci negeri dongeng terkuat di wilayah Dongsuan. Sekte ini memiliki harta karun tertinggi, Tianji Lingbao Huo Lizong. Harta karun ini luar biasa dan dapat terus menyerap esensi matahari dan mengubahnya menjadi Tai Jinghuo. Tai Jinghuo ini sangat bermanfaat bagi kultivasi para biksu. Secara efektif mempromosikan kemajuan kultivasi. Kekuatan Tai Men jauh lebih banyak daripada Xian Daomen lainnya, yang terkait erat dengan keberadaan Huo Lizong. Api murni Tai, alis Wu Chen juga berkerut. Sebagai Dewa Dan, dia telah mempelajari semua jenis api secara mendalam. Secara alami, dia tahu bahwa api Tai memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, jauh melampaui api biasa. Naga api telah lahir. Dugu Wudi tidak memberi Wu Chen terlalu banyak waktu untuk terkejut. Dia mencubit Jue dengan tangannya, yang secara langsung mendesak api Tai yang halus.
Api yang kuat meletus, membakar dengan ganas. Energi yang ganas menyapu dan mengguncang seluruh dunia. Raungan, api itu melompat dan jatuh, langsung mengembun dan membentuk naga api. Naga api ini mengembang dengan cepat dan menjadi naga besar dalam sekejap mata. Naga api ini berukuran sangat besar, dengan giginya terbuka dan cakar terbuka, seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang ganas, kekuatannya yang ganas, dan terus-menerus meletus, mengguncang seluruh dunia. Melihat naga api besar ini, semua orang ketakutan. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan naga api ini benar-benar luar biasa. Api Tai yang terkandung di dalamnya dapat membakar semua benda di dunia. Naga api itu meraung ke langit, nyala api yang bergejolak, melompat tanpa henti, melonjak tanpa henti, sangat kuat, terornya sangat ekstrim. Di antara para dewa, wajah Wu Chen juga tenggelam. Kekuatan naga api ini sangat kuat. Bahkan dia merasakan kepanikan. Dapat disimpulkan bahwa energi naga api ini cukup untuk membuatnya gemetar. Pembunuh naga. Karena pertimbangan yang cermat, Wu Chen bertekad untuk menggunakan pisau pembunuh naga, hanya untuk melihat cahaya yang kuat, yang meledak keluar darinya. Cahaya ini, sangat indah, sangat menyilaukan, melonjak, terus mengalir, secara bertahap berubah menjadi pisau panjang. Ketika mereka melihat pedang pembunuh naga, mereka sangat terkejut. Tanpa diduga, Wu Chen segera menggunakan Limbao tingkat menengah. Limbao tingkat menengah sangat kuat. Secara umum, itu akan digunakan sebagai hal terakhir. Dengan bantuan harta roh tingkat menengah, kekuatan gerakan dapat digunakan secara ekstrim. Wu Chen tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Sekarang di matanya, tidak ada orang lain selain Dugu Wudi, lawan yang kuat. Dia juga tahu bahwa kekuatan Dugu Wudi sangat kuat. Sekarang adalah api Tai. Kekuatannya sangat mengerikan. Hanya harta roh tingkat menengah. Untuk memiliki beberapa efek padanya. Faktanya, di dalam tubuhnya, ada sesuatu yang dapat bersaing dengan api Tai Jing satu sama lain, yaitu, teratai neraka-neraka. Kekuatan api ini, sangat mendominasi, dan dapat membakar semua hal di dunia. Tetapi jelas bahwa dia tidak dapat menggunakan teratai neraka-neraka sekarang. Itu adalah gerbang. Ada begitu banyak orang di tanah suci negeri dongeng dan semua orang di gerbang utama. Jika dia menggunakan teratai neraka-neraka, dia akan diserang oleh sekelompok orang. Kemudian, bahkan jika itu adalah halaman Beichen, itu tidak akan melindunginya. Tian Leice, sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen langsung menebasnya. Kekuatan yang melonjak meletus darinya. Cahaya yang kuat itu membubung lurus dan berubah menjadi cahaya guntur yang melonjak, yang menyebar ke seluruh ruang di seluruh panggung kompetisi. Pada saat yang tepat, seluruh langit dipenuhi guntur dan cahaya. Sebuah kekuatan besar meledak, mengguncang ruang, aliran udara yang bergejolak dan melonjak ke segala arah. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada panggung biru. Di satu sisi, ada kilatan guntur, cahaya guntur yang mengerikan, melonjak terus-menerus, yang dapat menghancurkan semua hal di dunia. Di sisi lain, ada kilatan api, api yang menyala, awan api, cahaya api yang mengerikan, seolah-olah dapat membakar seluruh ruang, dan ada konfrontasi antara keduanya, kekuatan teror, wabah gila, menyapu seluruh dunia. Namun, di bawah mata yang terkejut, naga api dan cahaya guntur bertabrakan dengan ganas. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat meletus dari titik tabrakan. Api teror dan guntur pecah dan menyapu, menghancurkan seluruh ruang Biwutai. Dampak yang begitu besar membuat seluruh panggung Biwu bergetar hebat. Itu terus bergetar. Itu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Itu meledak dan retak lagi dan lagi. Seluruh panggung Biwu goyah. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang tidak bisa menahan napas dingin. Kekuatan ini benar-benar terlalu mengerikan, jauh di luar imajinasi mereka. Jika mereka maju dan menghadapi kekuatan sekuat keduanya, hanya ada satu jalan keluar, yaitu asap abu keluar. Selain itu, tidak ada kemungkinan lain. Raungan, naga api meraung, mengaum di angkasa, api yang kuat, letusan dahsyat, pembakaran, ingin membakar habis semua benda di angkasa. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen tiba-tiba berteriak dan langsung membelahnya. Dengan kekuatan yang dahsyat, melalui pisau pembunuh naga, ledakan dahsyat, cahaya petir memenuhi langit, dan serangan kuat diluncurkan pada naga api untuk menghancurkannya.
Namun, naga api itu tidak kosong. Api yang dibakarnya bukanlah api biasa, melainkan api murni Tai. Api jenis ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ia dapat membakar semua benda di dunia. Api yang kuat dan api yang membakar adalah kekuatan Tianlei yang digerakkan oleh Wu Chen, yang tidak berdaya. Jadi, ada semacam konfrontasi antara keduanya. Energi mengerikan terus meletus, keluar darinya dan berguling ke bawah, membuat seluruh ruang bergetar tanpa henti. Di sisi yang berlawanan, Dugu Wudi melihat semua ini dengan tenang, dan hatinya juga terkejut. Namun, kultivasinya saat ini adalah alam naga sejati, dan kekuatan yang digunakan adalah api murni Tai yang dimurnikan. Wajar saja jika berhadapan dengan seorang biksu yang hanya memiliki kultivasi tingkat 7 surga di alam bintang, dia seharusnya dapat ditangkap dengan mudah dan tanpa usaha. Namun, pada kenyataannya, hal itu tidak terjadi. Kekuatan Wu Chen sangat dahsyat, jauh melampaui imajinasi. Dia dapat menghadapinya dan tidak dapat melihat setengah dari kekalahannya, yang membuatnya merasa sangat luar biasa. Namun, sebagai murid sejati pertama Tai dan orang kuat pertama di Dongsuanyu yang telah menembus alam Hualong, Dugu Wudi tidak akan pernah membiarkan siapapun menantang posisinya. Tidak peduli siapa yang menantangnya, dia akan mengalahkannya dengan kekuatan mutlak, tidak peduli siapa dia. Wu Chen, aku tidak tahu naga api berikutnya. Bagaimana kamu bisa menghadapinya? Dugu Wudi tersenyum tipis, dan tangannya mencetak kode. Api yang lebih mengerikan keluar darinya. Api itu sangat ganas, sangat kuat dan membakar, seolah-olah dapat membakar semua hal di dunia. Raungan. Dalam sekejap mata, seekor naga api berkumpul lagi. Dibandingkan dengan naga api sebelumnya, naga api ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan api yang lebih kuat dan dahsyat. Pada saat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Naga api sebelumnya sangat mengejutkan. Sekarang naga api lain datang. Selain itu, naga api ini lebih besar dan lebih mengerikan daripada naga api sebelumnya. Kekuatan api terus-menerus meletus. Itu menakutkan. Semua yang mati berada dalam bahaya. Dua naga keluar bersama-sama. Dugu Wudi mengeluarkan suara yang keras dan kuat dan menuangkannya ke naga api. Naga api itu meraung dan kekuatan api yang mengamuk meletus dengan hebat dan menyapu. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar dan bergetar terus-menerus. Itu sama sekali tidak tahan dengan api yang kuat ini. Itu terbakar dan berubah menjadi ketiadaan. Naga api itu melesat keluar, melawan kekuatan yang mengerikan, dan bergegas ke Wu Chen untuk mengalahkannya. Ledakan. Pada saat yang sama, seluruh ruang bergetar, api yang melonjak, ledakan yang tak henti-hentinya, kekuatan yang mengerikan, mengguncang seluruh ruang. Guntur yang tak berujung, di bawah nyala api yang besar ini, tampaknya sangat rapuh. Begitu api itu melesat, ia akan dihancurkan berkali-kali, dan ia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Di antara para raja abadi, wajah Wu Chen juga tenggelam. Ia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Dugu Wudi begitu mengerikan sehingga bahkan Tianlei Che-nya tidak dapat ditekan. Pisau ke-8 dari metode pemotongan Suan Yuan. Memegang pisau jagal naga, Wu Chen berteriak keras dan langsung membelahnya. Kekuatan yang kuat, ledakan yang ganas, dan ki pedang yang tak berujung dilepaskan dari pisau jagal naga, tersapu dan bergegas ke segala arah. Pedang ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ia terbelah, mengguncang ruang, memecah kehampaan, dan ki pedang yang mengerikan menyebar dari lapisan ke lapisan, dari gelombang ke gelombang. Wabah yang dahsyat menyebar, menyapu dan membuka, dan sangat luas. Raungan. Pada saat ini, naga api meraung, di bawah kekuatan yang ganas, dengan ganas menyerbu, kekuatan yang kuat, wabah yang ganas, untuk membakar semua hal di dunia. Bang! Di bawah mata yang terkejut, pisau Wu Chen bertabrakan dengan keras dengan naga api yang mengerikan. Tiba-tiba, energi yang kuat meledak dari tengah, tersapu, seperti badai, menyapu seluruh ruang. Ruang Biwutai terus-menerus bergetar. Energi yang ganas meledak dan bergegas ke segala arah. Tirai cahaya di sekitarnya terikat. Di bawah serangan kekuatan yang kuat ini, ia terus-menerus bergetar, seolah-olah akan pecah. Pada saat ini, semua orang melihat Biwutai. Mereka sangat khawatir tentang pertempuran ini,
karena pertempuran ini adalah pertempuran terakhir dari konferensi pertukaran negeri dongeng mereka, yang akan menentukan juara terakhir, yaitu, siapa orang pertama dari generasi muda mereka di seluruh Suanyu Timur. Ledakan, energi besar, ledakan dahsyat, sangat mengerikan, mengguncang seluruh ruang. Wu Chen dan Dugu Wudi sama-sama tumpul. Mereka hanya merasakan darah di tubuh mereka melonjak, berguling dan menekan meridian, seolah-olah mereka akan meledak keluar. Ambil napas dalam-dalam. Wu Chen mencoba menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia melihat Dugu Wudi di arah yang berlawanan. Wajahnya sangat bermartabat. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Dugu Wudi sangat menakutkan. Itu pasti lawan terkuat yang dia temui di konferensi pertukaran negeri dongeng ini. Menghadapi lawan seperti itu, sangat sulit untuk mencapai kemenangan yang represif sulit. Di sisi lain, wajah Dugu Wudi juga tenggelam. Setelah dia mendesak Tai untuk membunuh, dia mampu memperoleh keuntungan yang luar biasa dan memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran tersebut. Namun, kenyataan itu kejam. Dia sama sekali tidak dapat mengalahkan Wu Chen. Bahkan Raja Abadinya tidak menemuinya. Gerakannya terus-menerus retak. Dia tidak mungkin benar-benar Wu Chen menghasilkan daya mematikan yang efektif. Ini membuatnya merasa sangat tidak wajar. Dia selalu menjadi generasi muda terkuat di Dong Suanyu. Dia harus melampaui yang lain dalam hal kultivasi dan kekuatan. Bahkan Lu Junyi dan Meng Chong, yang keduanya adalah murid sejati pertama, tidak memperhatikan mereka. Namun, sekarang ada Wu Chen. Kultivasinya sangat lemah. Dia hanya berada di 7 surga Xingjijing. Namun, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Jauh di luar imajinasi. Dia telah menang sepenuhnya. Bahkan sekarang, ketika menghadapi pria ini, dia merasa sangat sakit kepala dan tidak dapat ditekan. Sungguh luar biasa. Cahaya api merah. Pada saat ini, di hadapan lawan yang sakit kepala, Dugu Wudi membuat gerakan ajaib, api tak berujung, keluar dari tubuhnya, menyapu dan membuka, ledakan dahsyat, membuat seluruh ruang bergetar, retak, terbakar oleh api, aliran udara melonjak, berubah menjadi ketiadaan. Kita semua terkejut dan takut. Keterampilan unik macam apa, ia memiliki kekuatan yang begitu kuat sebelum terbentuk secara formal. Jika semuanya benar-benar meletus, ia akan memiliki kekuatan yang mengerikan, yang tak terbayangkan. Api tak berujung, bergulir dan terbakar di panggung kompetisi, seperti putaran matahari yang panas, kekuatan teror, terus-menerus keluar, perluasan gila, di seluruh panggung kompetisi, membuat seluruh panggung kompetisi menjadi lautan api. Di antara para abadi, wajah Wu Chen menjadi gelap, dan dia sangat bermartabat. Dari gerakan ini, dia mencium kekuatan yang sangat mengerikan, yang menyebar dengan cepat. Kekuatan ini, sangat mengerikan, sudah cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia. Terkejut dalam hati, gerakan pihak lain, hanya gengsi, sangat mengerikan. Jika digunakan, itu benar-benar tak terbayangkan dan sangat mengerikan. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Karena pertimbangan yang cermat, Wu Chen memberikan minuman besar, memperkuat pertahanan Raja Peri, dan mendesak kekuatan Raja Peri ke keadaan terkuat. Setelah melakukan semua ini, Wu Chen perlahan mengangkat pisau pembunuh naga, memutar kekuatannya, dan membelah lagi. Tianlei-che. Tiba-tiba, sinar guntur yang menyilaukan dilepaskan dari pedang pembunuh naga. Guntur itu bersinar, menerobos langit, dan memenuhi seluruh langit, padat. Sekarang, Wu Chen tidak tahu kekuatan spesifik dari gerakan Dugu Wudi, jadi dia memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu untuk melihat apa yang ajaib tentang gerakan itu. Bergerak, di langit, guntur bersinar, guntur melonjak, padat, saling silang dan saling silang, dijalin menjadi jaringan, dan bergerak ke kepala Dugu Wudi. Petir itu bersinar, yang ditujukan padanya, dan akan mengeluarkan kekuatan penghancur. Melihat ini, semua orang tidak bisa tidak khawatir. Ini bukan gerakan umum Tianlei-che Wu Chen. Ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah dikalahkan oleh gerakan ini. Jadi ketika mereka melihat Tianlei berkumpul di kepala Dugu Wudi, mereka tidak bisa tidak khawatir. Jika dia tidak bisa menghentikannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, yang mengejutkan semua orang, wajah Dugu Wudi sangat tenang, dan tidak ada rasa tegang di wajahnya. Api terus menyala, terbang dan melonjak ke segala arah.
Di antara para Raja Abadi, Wu Chen melihat semua ini dengan tenang. Reaksi Dugu Wudi membuatnya merasa tidak nyaman. Ini benar-benar tidak normal. Bahkan jika dia dijaga oleh kekuatan Raja Abadi di luar, dia tidak bisa begitu tenang. Hanya saja pasti ada iblis ketika terjadi kesalahan. Wu Chen bukanlah orang yang memiliki saraf tebal. Intuisinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa pasti ada beberapa faktor di dalamnya. Namun, setelah waktu yang lama, dia tidak melihat apa-apa. Dia bergumam dalam hatinya, apa yang sedang dilakukan Dugu Wudi ini? Merenungkan sejenak, Wu Chen memutuskan untuk menguji lagi untuk melihat apa yang sedang dilakukan Dugu Wudi. Mengangkat pedang pembunuh naga dan mengarahkannya ke Dugu Wudi. Wu Chen memotongnya. Deru langit dan bumi, getaran ruang, dan kekuatan Tian Leice meledak sepenuhnya. Dalam sekejap, guntur tak berujung jatuh dari langit. Kekuatan yang mengerikan itu meledak. Itu mengerikan. Saya ingin melihat apakah Anda bisa bertahan sekarang. Wu Chen tersenyum dalam hatinya, dia tidak percaya bahwa dalam menghadapi serangan guntur langitnya, Dugu Wudi bisa bersikap acuh tak acuh. Jika demikian, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Guntur yang pekat, saling bertautan dan terjalin, dengan energi yang mengerikan, melesat jatuh dengan keras dan melesat ke arah Dugu Wudi. Namun, pada saat ini, pemandangan yang sangat aneh muncul. Sosok Dugu Wudi tiba-tiba runtuh, berubah menjadi api dan menghilang dari tempat semula. Guntur yang pekat, terbelah berat, di seluruh udara, adalah energi yang meledak-ledak dan mengerikan, mengguncang seluruh panggung biwu. Namun, Wu Chen sama sekali tidak senang, karena dia sama sekali tidak menyerang Dugu Wudi. Pihak lain berubah menjadi api dan menghilang dari tempat itu. Dia telah melihat banyak gerakan seperti itu. Banyak orang bisa, bahkan dia bisa, tetapi dia sekarang dikelilingi oleh Raja Peri. Tubuhnya yang besar telah memenjarakannya, membuatnya tidak dapat menyadari kekosongan tubuhnya. Namun, keberadaan Raja Peri memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu memadatkan Raja Peri. Dia memiliki sistem pertahanan yang kuat. Serangan eksternal lainnya, selama tidak menghancurkan Raja Peri miliknya, tidak akan menyebabkan kerusakan berarti padanya. Oleh karena itu, langkah Raja Peri, baginya, memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian, dan dia menyukainya. Melihat Dugu Wudi menghilang, orang-orang di lapangan merasa lega tanpa sadar. Baru saja, ketika mereka melihat Tian Leice Wu Chen datang, mereka benar-benar membuat Dugu Wudi berkeringat. Mereka pikir dia akan dikalahkan. Sekarang tampaknya mereka khawatir tentang semua ini. Di mana Dugu Wudi? Di sisi halaman Beichen, mata semua orang mengamati panggung kompetisi bolak-balik, mencoba menemukan sosok Dugu Wudi. Namun, setelah lama mencari, mereka hanya melihat nyala api yang tak berujung melompat. Adapun di mana sosok Dugu Wudi berada, mereka bingung dan tidak dapat mengatakannya sama sekali. Alis Wu Chen juga berkerut di atas panggung kompetisi seni bela diri. Hingga saat ini, dia masih belum tahu seperti apa jurus lampu merah Dugu Wudi. Dalam kompetisi sebelumnya, dia tidak pernah melihat pihak lain menggunakannya. Sekarang, sosok pihak lain tiba-tiba menghilang, yang membuatnya tidak tahu harus kemana. Saya telah belajar dengan tangan bahwa situasi seperti itu tidak baik. Namun, dia juga seorang pria yang telah diasah di medan perang untuk waktu yang lama. Dalam menghadapi situasi yang tidak terduga, dia memiliki metode responsnya sendiri yang unik. Oleh karena itu, dia dengan cepat menjadi tenang, dan sosoknya tetap tidak bergerak. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki perlindungan dari Raja Peri. Sosok besar yang dimiliki oleh Raja Peri, seperti cangkang keras, menjaganya dengan kuat selama dia tidak menerobos Raja Perinya, maka dia benar-benar aman. Serangan aneh apapun tidak akan berhasil padanya. Cahaya api merah. Pada saat ini, tiba-tiba, cahaya yang kuat menyala dari mata, menyilaukan hingga ekstrim, cantik. Di sini, mata Wu Chen segera mengunci posisi dari cahaya kuat yang berada sangat dekat dengannya, kurang dari 1 kaki. Pembunuh naga. Wu Chen mengangkat pedang pembunuh naga, dan tanpa berkata apa-apa, langsung menebasnya. Kekuatan dahsyat itu meledak dalam sekejap, membawa kekuatan guntur, dan melesat keluar, dan melancarkan serangan dahsyat terhadap cahaya kuat itu. Meskipun dia tidak tahu apa cahaya kuat itu, Wu Chen merasa bahwa dia tidak boleh membiarkannya mendekati Raja Abadi miliknya, kekuatan Dugu Wudi,
yang sangat menakutkan. Dia tidak dapat menjamin bahwa Raja Abadi miliknya akan benar-benar kokoh dan tidak akan dipatahkan oleh pihak lain. Dia tidak mampu bertaruh seperti ini. Namun, yang mengejutkan Wu Chen, kecepatan cahaya kuat ini sangat cepat, seperti kilat. Sebelum dia dapat melancarkan serangan, dia telah menyerang. Ledakan, cahaya terang itu jatuh pada Raja Abadi miliknya. Tiba-tiba, Raja Abadi itu bergetar hebat dan terus-menerus bergetar, dan diserang dengan kuat. Wajah Wu Chen berubah drastis. Dia berada di Raja Peri. Bagi Raja Peri yang gemetar, persepsinya adalah yang paling mendalam. Jadi, tanpa berkata apa-apa, dia segera mengubah kekuatannya menjadi Raja Peri dan mencoba menstabilkannya. Tubuh Raja Abadi sangat penting baginya. Jika rusak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, dia kemudian menemukan hal yang lebih mengejutkan. Dia hanya melihat gelombang panas, yang menyebar dari dada Raja Abadinya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Raja Abadi. Gelombang ini sangat panas, seperti dikelilingi oleh api. Api Taijing. Wu Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Di tubuh Dugu Wudi, ada api Tai yang kuat. Kekuatan api Tai tidak sekuat kekuatan umum. Ia memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi dan dapat menghancurkan semua yang ada di dunia. Klik. Kemudian, apa yang membuatnya menjadi ramuan paling mujarab terjadi, yaitu, Raja Perinya retak. Sebuah retakan, yang berpusat di dadanya, menyebar liar ke segala arah dan terbuka lebar. Pada saat ini, kami semua terkejut. Kami membuka mata dan melihat semuanya. Itu luar biasa. Kami tidak menyangka bahwa tubuh abadi Raja Abadi telah dirusak oleh seseorang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak, Raja Peri telah dirusak. Di sisi halaman Beichen, semua orang berdiri dan melihat ke panggung kompetisi. Ada kekhawatiran di hatinya. Bagi Wu Chen, Xianwang sangat penting. Justru karena pertahanan hebat Xianwang, Wu Chen dapat mengalahkan musuh yang kuat dan memenangkan kemenangan gemilang. Jika Xianwang dikalahkan, itu hampir merupakan pukulan fatal baginya. Di panggung kompetisi seni bela diri, di tengah langit, cahaya menggeliat, nyala api melonjak, dan mengembun untuk membentuk sosok manusia, yang merupakan Dugu Wudi. Pada saat ini, Dugu Wudi menatap Wu Chen, dan senyum muncul di bibirnya. Tubuh Raja Abadi Wu Chen belum hancur sejak konferensi pertukaran negeri dongeng ini. Dikatakan bahwa itu adalah sistem pertahanan yang tak terhapuskan. Namun, itu adalah sistem pertahanan yang begitu kuat, yang masih hancur di bawah serangannya. Ah! Wu Chen berteriak, memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya mengalir keluar. Serangan ini sangat mendominasi. Itu tidak hanya menghancurkan Raja Abadinya, tetapi juga membuatnya menderita pukulan serius dan cedera berat. Melihat ini, semua orang menghela nafas. Tampaknya Dugu Wudi lebih baik daripada yang lain dan memenangkan kemenangan terakhir dari pertempuran ini. Namun, tepat ketika Wu Chen hendak jatuh ke tanah, tiba-tiba, dia menusukkan pedang naga terbalik dan menusuknya dengan keras ke tanah. Pedang naga adalah harta karun terbaik di dunia. Kekuatannya sangat mengerikan dan semuanya tidak dapat dihancurkan. Kong, pisau pembunuh naga langsung dimasukkan ke tanah, di mana tanah tiba-tiba meledak dan retak. Namun, Wu Chen sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Alasan mengapa dia ingin melakukan ini adalah untuk menstabilkan tubuhnya, bukan untuk hal lain. Setelah beberapa saat, Wu Chen menstabilkan dirinya dan tidak jatuh. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia harus mengatakan bahwa gerakan Dugu Wudi sangat kuat. Dia tidak hanya menghancurkan Raja Abadinya, tetapi juga melukainya dengan parah. Situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Di sisi lain, wasit sudah siap untuk mengumumkan hasil akhirnya, tetapi ketika dia melihat bahwa Wu Chen kembali stabil, dia tampaknya mampu bertarung lagi. Setelah memikirkannya, dia menelan apa yang harus dia katakan. Kenapa, kamu masih tidak mau mengakui kekalahan? Apakah kamu ingin terus bertarung? Dugu Wudi berkata dengan ringan. Wu Chen berkata, kemenangan tidak dibagi, mengapa tidak terus bertarung? Dugu Wudi berkata, sekarang kamu hancur, terluka parah dan sangat lemah. Bisakah kamu bertarung denganku? Wu Chen berkata, jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu apakah kamu bisa bermain? Setelah menatapnya dalam-dalam, Dugu Wudi berkata, karena kamu bersikeras, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan.
Namun, api Taiyiku sangat agresif. Jika kamu tidak menerima perawatan tepat waktu, kamu mungkin akan semakin parah. Wu Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu mengatakan bahwa Tai Jinghuo tidak begitu sulit untuk dipecahkan? Wu Chen menjalankan Sutra Air Kaisar, sebuah formula yang kuat, dan dengan cepat bergerak ke seluruh tubuh, membungkus api pemurnian Taiyi yang telah terkikis ke dalam tubuh, dan kemudian memurnikannya. Bagi yang lain, mungkin sulit untuk memecahkan api pemurnian Taiyi, tetapi baginya, itu sangat mudah, karena dia memiliki kitab suci air kaisar, yang merupakan formula yang sangat ajaib, yang dapat mengendalikan semua api di dunia, bahkan neraka lotus juga dapat mengendalikan. Ini tidak terkecuali. Dugu Wudi mengangkat bahu dan tidak peduli. Baginya, tidak peduli seberapa keras Wu Chen berusaha, dia tidak dapat mengubah akhir kekalahannya. Sekarang dia menolak untuk mengakui kekalahan atau mengaku kalah. Nanti, semuanya akan berbeda. Di hadapan Dugu Wudi, tidak peduli siapa dia, tidak peduli seberapa kuat kultivasi dan kekuatannya, hanya ada satu akhir, yaitu kekalahan. Melihat Wu Chen tidak jatuh, semua orang menjadi bersemangat. Mereka semua tahu bahwa pertempuran belum berakhir, dan keduanya akan memulai pertarungan yang lebih seru. Di sisi lain halaman Beichen, semua orang merasa lega. Baru saja, melihat Raja Peri hancur, Wu Chen kembali dan memuntahkan darah, dia benar-benar membuat mereka takut. Dia pikir Wu Chen akan kalah. Tapi sekarang, kekhawatiran mereka sebelumnya berlebihan. Si kecil, ayolah. Pria di Tianqi membelai janggutnya dan tampak berwibawa. Dia begitu kuat sehingga dia bisa melihat bahwa Wu Chen terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Dalam situasinya saat ini, sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengalahkan Dugu Wudi dan meraih kemenangan akhir.